Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kelas 12 IPS, IPS 1, IPS 2, dan IPS 3. Ibu berharap kita semuanya, kalian semuanya dalam kondisi sehat dan bisa beraktivitas seperti biasanya. Jadi pandemi COVID-19 ini jangan dijadikan suatu alasan yang mempersurut semangat kalian. Jadi tetap semangat belajar di rumah, tetap intens belajarnya ya. Nah, untuk kelas 12 itu yang pertama materinya yaitu surat lamaran pekerjaan. Jadi surat lamaran pekerjaan itu sampai kapanpun akan sangat bermanfaat. Ketika kalian ingin terjun ke dunia kerja, biasanya salah satu syaratnya adalah melampirkan surat lamaran pekerjaan. Nah, yuk kita pelajari bersama apa saja yang ada dalam surat lamaran pekerjaan. Sistematikanya, unsur kebahasaannya. Nah, untuk yang pertama ini kita pelajari dulu sistematikanya. Nah, berkaitan dengan surat lamaran pekerjaan itu memang nanti ada beberapa hal yang perlu kita pelajari ya. Jadi yang pertama nanti ada identifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Nah, ini kita nanti bisa bahas di pertemuan ini ya. Kemudian berikutnya nanti ada simpulan sistematika dan unsur-unsur isi surat lamaran pekerjaan. Kemudian ada memformulasikan unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Dan yang terakhir adalah menulis atau menyusun surat lamaran pekerjaan. Jadi nanti muaranya atau finalnya adalah kalian harus bisa menyusun surat lamaran pekerjaan. Oke, kita mulai dulu untuk sistematika surat lamaran pekerjaan. Silahkan sambil kalian buka buku siswa, misalnya ada yang sudah punya dalam bentuk cetak, silahkan dibuka dulu, nanti kita awali dari halaman 3. Jika tidak punya yang berupa cetak, ya silahkan kalian sambil membuka digitalnya atau unduhannya kemarin. Oke? Yang pertama untuk sistematikanya itu bahwa surat lamaran pekerjaan itu diawali dari tanggal, yaitu tanggal pembuatan surat lamaran pekerjaan. Jadi tanggal pembuatan surat itu berisi kota, kemudian tanggal, bulan, dan tahun pembuatan surat. Kemudian berikutnya diikuti dengan alamat surat. Alamat surat adalah alamat yang kita tuju. Jadi sesuaikan dengan yang diminta pada informasi yang kita peroleh. Jadi misalnya kalau kalian memperoleh informasi dari surat kabar, di situ biasanya disertakan harus dikirimkan kemana. Nah, itu yang menjadi alamat ketika kita akan mengirimkan surat lamaran pekerjaan. Kemudian berikutnya ada salam pembuka. Salam pembuka kalau bersifat resmi atau formal itu biasanya menggunakan dengan hormat. Kemudian diikuti dengan pembuka. Pembuka surat lamaran pekerjaan itu berisi alasan pembuatan atau penyusunan surat lamaran pekerjaan, yaitu antara lain berisi sumber informasi. Jadi dari mana informasi tentang pekerjaan yang kita peroleh, dari surat kabar ataupun dari brosur ataupun dari informan siapa, itu disampaikan di situ. Kemudian isi informasinya juga jangan lupa. Jadi biasanya berisi bahwa perusahaan saudara membutuhkan tenaga titik-titik misalnya, itu disampaikan juga pada bagian pembuka. Juga edisi atau tanggal informasi itu diterbitkan, itu pada bagian pembuka. Kemudian bagian isi atau tubuh surat lamaran pekerjaan itu yang pertama berisi identitas diri. Jadi identitas diri kita di situ silahkan dirinci, mulai dari nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, agama, alamat, pendidikan, sampai detail ke nomor telepon biasanya itu juga disertakan. Itu pada bagian isi. Kemudian selain identitas diri, di situ juga ada dokumentasi apa saja yang perlu dilampirkan sesuai dengan permintaan yang ada di surat iklannya itu biasanya. Misalnya di situ dibutuhkan tenaga sekretaris dengan
jenis kelamin perempuan misalnya. Oh, berarti kita perlu melampirkan KTP. Di situ kan tertulis jenis kelamin kita. Kemudian minimal pendidikan S1 misalnya. Oh, berarti kita harus melampirkan ijazah S1. Kemudian misalnya di situ ada berkelakuan baik, berarti kita juga harus melampirkan surat keterangan berkelakuan baik, atau kalau di kepolisian istilahnya adalah SKCK. Kemudian misalnya dibutuhkan lagi di situ sehat jasmani dan rohani. Oh, berarti harus dilampirkan juga surat keterangan sehat misalnya. Nah, di situ dan seterusnya. Bisa juga dilampirkan foto jika memang diminta. Itu pada bagian isi. Kemudian jangan lupa juga pada bagian isi perlu kita tunjukkan atau mengaktualisasikan diri kita bahwa kita punya kelebihan yang memang diminta. Jadi misalnya di situ bisa bekerja sama dalam tim. Oh, berarti kita sampaikan di situ bahwa saya adalah pribadi yang bisa bekerja sama dalam tim. Kemudian jujur misalnya juga disampaikan di situ, karena kayak yang namanya jujur kan dokumentasinya tidak ada. Nah, berarti kita harus menyatakannya dalam bentuk tulisan. Saya adalah pribadi yang jujur, pekerja keras misalnya, dan seterusnya. Itu disampaikan. Jadi kelebihan-kelebihan kita perlu disampaikan secukupnya, tidak usah berlebihan. Kemudian terus pada bagian penutup ya. Pada bagian penutup di situ adalah berupa penegasan. Jadi demikian permohonan ini saya sampaikan. Itu termasuk bagian penegasan. Kemudian juga ada harapan. Jangan lupa bahwa ketika kita mengirimkan surat lamaran pekerjaan, di situ harus kita tuliskan bahwa kita memang benar-benar berharap untuk bisa diterima di perusahaan tersebut, bisa bergabung di situ. Jadi disampaikan pada bagian penutup bahwa besar harapan saya untuk bisa diterima di perusahaan Anda misalnya. Kemudian juga ucapan terima kasih. Itu pada bagian penutup. Kemudian seterusnya ada salam penutup. Kalau tadi salam pembukanya dengan hormat, berarti salam penutupnya adalah hormat saya. Hormat saya ya, bukan hormat kami, karena surat lamaran pekerjaan adalah termasuk surat pribadi. Jadi di situ hormat saya. Kemudian diikuti tanda tangan dan nama terang. Jadi jangan lupa harus ada tanda tangan dan nama terang. Nah, itu sekiranya sistematika surat lamaran pekerjaan. Nah, silakan nanti kalian pelajari lebih lanjut untuk sistematika surat lamaran pekerjaan pada buku siswa ataupun pada tayangan YouTube yang sudah saya share melalui Google Classroom. Silakan nanti jika ada yang perlu ditanyakan, silakan tanyakan, bisa melalui WA group, bisa melalui Google Classroom, bisa juga melalui WA pribadi. Silakan, saya terbuka untuk informasi atau hal-hal yang perlu kalian tanyakan. Nah, untuk berikutnya nanti bisa kita lanjutkan setelah sistematika adalah nanti unsur kebahasaan. Nah, itu saja anak-anak, mungkin cukup ya. Semangat belajar, tetap jaga kesehatan, tetap jaga imun agar kalian tetap bisa melakukan aktivitas dengan baik dan bermanfaat. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.